Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan kita masuk ke episode kedua di Tarot on the Go, aka sesi tarot reading gratis dengan Lucian Prestes. Episode pertama pertanyaannya dalam bahasa Inggris, episode kedua pertanyaannya dalam bahasa Indonesia. Dan kalau teman-teman tertarik untuk join sesi tarot reading gratis dengan Lucian Prestes, kamu bisa cari link pendaftarannya. Ada di Instagram, ada di TikTok, ada di bawah. Aku akan cantumkan linknya di kolom deskripsi atau di komen. Kamu bisa join dan daftar, isi formnya dan kamu isi sedetail mungkin, sebanyak yang kamu butuhkan, nggak apa-apa. Tapi jangan marah kalau misalnya kamu tidak terpilih. Kenapa? Karena tiap minggunya aku akan hanya pilih 3 klien yang akan dibacakan tarot secara gratis. Kalau mungkin di antara teman-teman juga ada yang tertarik untuk personal reading, ketika Lucian Prestes buka slot konsultasi personal reading, silakan. Dan hasil videonya itu, data pribadi klien tetap akan dijaga. Hanya saja videonya diupload untuk publik. Karena mungkin kita nggak tahu pesan yang akan disampaikan itu mungkin juga bisa resonate dan bermanfaat ke publik siapapun yang nonton. Energinya mungkin juga matching. Energi klien yang terpilih juga matching dengan energi orang lain. Anyways, kali ini pertanyaan nomor 2 itu sendernya kayaknya dari Indonesia sih, dan dia nanya tentang ciri-ciri jodoh atau ciri-ciri soulmate-nya dia, future spouse, atau energinya, anything that person probably needs to know. Let's just call it as Miss K, karena perempuan nih kayaknya yang tanya. Apa yang perlu diketahui tentang energi jodohnya atau future spouse-nya dia? Oke, King of Swords reverse, Knight of Wands, the Moon, Four of Pentacles reverse, bottom of the decknya ada Six of Pentacles. Honestly, dibandingkan aku dapat ciri-ciri jodohnya Miss K ini, aku lebih nangkep kalau misalnya mungkin Miss K ini lagi dalam, atau siapapun yang denger ya, kalau kamu ngerasa pesan ini juga resonate buat kamu, mungkin dia lagi dalam tahap mengampuni diri. Bottom of mereka ada Six of Pentacles. Aku nggak tahu apakah Miss K ini di masa lalu, let's see ya, apakah Miss K ini di masa lalunya pernah mengalami sakit hati atau kekecewaan ditinggalkan, kekecewaan disakiti yang sakit banget dan berbekas banget buat dia, dan mungkin itu pernah buat dia entah ngerasa kepahitan atau benci dengan cinta, atau benci dengan, aku juga nggak tahu apakah Miss K ini straight atau tidak, tapi pernah benci dengan cinta dan pernah benci dengan, misal kalau perempuan suka laki-laki, pernah benci dengan laki-laki gitu loh. Aku ngerasa ada bagian dirinya yang sempat menutup diri. Di satu sisi menutup diri, tapi ada tendensi controlling di sini. Controllingnya mungkin bukan ngontrol ke si laki-laki itu atau ke lawan jenisnya itu, tapi kan, it is safe for you to love the reverse. Aku bilang tadi, aku ngerasa Miss K itu agak-agak takut buat buka hati, takut buat jatuh cinta. Dan ketakutan dia buat jatuh cinta, ketakutan dia buat buka hati, itu yang malah semakin menjauhkan dia dari romance, menjauhkan dia dari jodoh. Aku nggak tahu, ini gini. Kadang ketika kita kecewa dengan seorang, rasa kecewa itu bukan cuman bisa muncul dari kecewa yang disebabkan oleh mantan pasangan. Tidak. Dari keluarga juga bisa. Dari misal sosok ayah atau sosok kakek juga bisa.
Karena aku nggak tahu kenapa yang aku rasakan dari Miss K ini adalah she, atau orang yang siapapun yang lagi denger ini, kalau memang pesan ini resonate buat kalian, kamu agak-agak punya wounded masculine issues. Setiap orang, mau laki-laki mau perempuan, itu pasti punya energi maskulin, punya energi feminin dalam dirinya. Tapi Miss K ini ada tendensi, kalau aku dia mau berarti aku menghilang ya, aku lagi channeling. Ada tendensi dia punya sisi inner child yang terluka, entah karena mungkin dia lihat orang tuanya sering bertengkar, atau hubungannya dengan sosok ayah itu kurang harmonis juga, atau dia ngerasa kayak nggak punya sosok maskulin yang bisa dia, aku nggak bilang untuk dielu-elukan atau untuk dijadikan role model 100%, tidak, karena setiap orang tuh pasti punya kelemahannya, punya kekurangannya. Tapi there's something about Miss K yang aku rasakan adalah there's something about Miss K's childhood memories. Ada pengalaman masa kecil Miss K yang mungkin itu juga bisa jadi trigger dia kesulitan buat percaya dengan lawan jenis atau dengan sosok yang jadi preferensi seksual dia. Sosok yang dia rasa dia butuhkan gitu loh. Dan ini juga bukan karena masalah perselingkuhan atau gimana. Aku lebih merasakan lukanya ini tuh kayak embedded gitu loh. Lukanya tuh kayak ketanam mendarah daging. Dan in order for Miss K to achieve healthy relationship, in order for Miss K to attract healthier partnership ya, untuk Miss K bisa mendapatkan romance atau hubungan yang lebih sehat itu adalah dia perlu belajar mengampuni. Dia perlu belajar mengampuni, buka hati, buka diri, rawat sisi inner child dia, bahagiakan sisi anak kecil dia, bahagiakan sisi misalnya versi Miss K masih muda, masih kecil, yang butuh perlindungan, yang butuh disayang, supaya dia bisa belajar buka hati, supaya dia bisa belajar buat jatuh cinta. Aku bilang di awal, kalau sebetulnya mungkin kalau kita bilang misalnya Miss K itu lagi dalam proses healing, ya mungkin Miss K dan teman-teman yang lagi nonton ini, kamu mungkin juga yang merasa resonate ya, kamu mungkin juga ngerasa kamu juga lagi dalam proses healing. Percaya sama aku, proses healing kamu tuh gak akan sia-sia. Tidak. Perjalanan kamu untuk menyembuhkan diri dari ketakutan, dari trauma, dari kamu sibuk masang topeng, memaksakan diri untuk selalu jadi sempurna, takut buat buka hati, takut buat percaya cinta, usahamu untuk mengampuni. I don't know, there's some dari awal aku ngerasa forgiveness. Mungkin memang ada orang dari masa lalu kamu yang perlu kamu ampuni, dan perjuangan kamu untuk mengampuni orang itu, percaya sama aku, itu nantinya akan berbuah manis. Ada bagian diri Miss K yang takut mau jatuh cinta di sini, karena mungkin dia berpikir, Kak, tapi aku takut dikhianati, aku takut selingkuhi, aku takut ditinggalkan, aku takut dikecewakan. Yang jatuhnya rasa takut itu bikin Miss K bisa punya tendensi ingin mengontrol, atau ingin sadar ya, ingin mengontrol atau ingin mengubah pasangannya jadi sesuai standar kesempurnaan dia. Sadar atau nggak sadar, hubungannya malah jadi kayak diatur, nggak mengalir secara alami. Entah itu luka atau traumanya dia di masa lalu, dia pernah punya tendensi controlling, atau dia memang pernah terjebak atau bahkan melihat situasi hubungan yang sifatnya toxic dan controlling. Dia perlu mengampuni itu. Karena gini, ini aku bilang di awal, Miss K agak-agak, aku nggak menghakimi, bukan hak aku untuk menghakimi siapapun, tapi Miss K agak-agak ada punya tendensi kayak ngatur Tuhan secara sadar atau nggak sadar. Misal kayak dia sadar atau nggak sadar minta, Tuhan, aku pengen punya jodoh di umur 27, atau aku pengen punya jodoh di umur 28. Tapi udah minta doang, nuntut doang, nunggu aja gitu loh, nunggu doang. Effortsnya apa? Usaha dia buka hati ada nggak?
usaha dia buat mungkin belajar kenalan atau buka diri dengan orang lain, ada nggak? I'm sorry, I have to say, kalaupun dia physically kenalan dengan orang lain, hatinya belum. Karena lihat kartu itu say for you to love-nya masih reverse. Aku ngomong agak galak, please, I'm sorry, I didn't mean to. Aku nggak usah untuk menyakiti. I'm just a messenger here. Aku hanya penyampai pesan di sini. Karena dengan aku mau provide free readings pun buat klien, karena aku pengen bantu kalian. Aku pengen yang terbaik buat lebih banyak orang. Aku bisa bilang saran buat Miss K adalah belajarlah untuk pertama mengampuni. Ampuni dirimu sendiri dan ampuni siapapun yang pernah nyakiti kamu. Karena pengampunan yang bisa kamu berikan itu nantinya akan menarik hubungan-hubungan yang lebih sehat. Dan gini, separation, kartunya jatuh sendiri. Dan yang kartu yang jatuh itu adalah deception. Berhenti membohongi dirimu sendiri. Aku pengen ngomong berhenti membohongi diri sendiri. Kalau memang kamu ngerasa ada kebiasaan lama atau habit, ada sikap lama, kalau ini ada kaitan dengan mantan atau orang dari masa lalu, anggaplah pesan ini atau video ini jadi wake up call buat kamu untuk oke, ya udah, aku udah nggak bisa ngarepin mantan lagi. Aku udah nggak bisa mengharapkan sesuatu dari masa lalu untuk kembali lagi. Karena semakin aku mengharapkan itu, semakin aku akan jadi tetap toxic dan bertahan di lingkungan yang salah. Aku dapat vision kayak ada ikan. Ikan akuariumnya kotor. Kalau ikan itu membiarkan dirinya tetap berenang-renang di akuarium kotor, pasti cepat atau lambat ikan itu akan mati. Beda ceritanya kalau ikannya akuariumnya bersih, dia akan tetap hidup dan bisa bebas, lebih berenang lebih bebas kan. Nemo lah, Nemo di Finding Nemo. Ketika Nemo dibawa ke akuarium si Dantes, si dokter gigi, ruang gerak dia terbatas kan. Nah, itu pun kamu. Ketika kamu mengizinkan dirimu terjebak dalam pola pikir atau mindset yang lama, yang buat kamu takut jatuh cinta, yang buat kamu takut buka hati, ruang gerakmu untuk cinta itu terbatas. Izinkan teman-teman kamu untuk mungkin bisa jadi mak comblang, atau dikenalkan dengan teman-temannya teman, atau kenalan dari teman. Tapi sebelum kamu masuk babak, anggaplah ini adalah babak atau chapters yang perlu kamu lewati dulu. Mulai dari babak pengampunan, babak belajar mencintai diri, lalu babak belajar buka hati, babak belajar untuk dikenalkan teman-temanmu dengan orang-orang baru. Karena sama aku rasa entah kalian bisa ketemu dari teman, dari lingkungan pertemanan, atau ya memang ya ada faktor orang ketiga di sini. Faktor orang ketiga bukan berarti perselingkuhan, tapi ada mbak comblangnya di sini. Dan ini memang baru akan bertemu ketika kamu setidaknya secara energi sudah lebih legowo, sudah lebih ikhlas. Tapi sama seperti yang aku bilang di awal, the good thing is Miss K itu udah sadar. Four of Pentacles-nya reverse dan the Moon-nya reverse. Miss K itu mungkin sudah mulai pelan-pelan menyadari kekurangan dia di mana, apa yang perlu dia benahi. Dan willingness atau ketersediaan dia dan keberanian dia untuk mengakui kalau oke, aku memang perlu berubah. Aku memang perlu attract healthy relationship. Aku memang perlu attract healthy partnerships. Ketersediaan dia untuk berubah. Ketersediaan dia untuk memperbaiki diri. Ketersediaan dia untuk memperbaiki energy field dia. Itu yang akan menarik hubungan lebih sehat. Dan the funny thing is, lucunya adalah setelah aku ngomong ngoceh panjang kali lebar terkait apa yang perlu dibenahi Miss K, aku tiba-tiba dapat nih beberapa ciri-cirinya. Orang ini akan sangat-sangat murah hati, dan dia mungkin bagian dari love languages-nya dia itu adalah top 3 paling tinggi. Itu bisa jadi paling tinggi atau top 3 yang paling 3 teratas itu
adalah antara quality time dan giving gift. Itu kuat banget di aku. Dan dia bukan orang yang pelit sebetulnya, dia orang yang bertanggung jawab. Dan mungkin dia suka bercanda, dia suka guyon, dia suka bercanda, dia suka ngobrol, dia suka sharing. Somehow tapi aku merasa orang ini mungkin punya tendensi overthinkingnya juga kuat. Oke? Kalau misalnya nanti Miss K merasa kayaknya aku masih butuh deh guidance atau butuh panduan, silakan. Aku nggak akan menutup diri. Atau siapapun di antara teman-teman yang merasa butuh personal training dengan Relation Princess, silakan langsung booking slot ketika Relation Princess buka slot buat konsultasi, oke? Tapi aku nggak akan maksa siapapun. Just do you. Karena ketika Tuhan dan semesta mengizinkan kita untuk bertemu, dan aku diizinkan untuk bantu kalian, pasti energi kita akan ketemu, oke? Dan semoga video ini bermanfaat buat Miss K atau siapapun yang masih mendengarkan. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.